Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Dunia Mistis FM. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kembaran Gaib. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Oke teman-teman, mau tahu seperti apa kisahnya? Langsung saja masuk ke ceritanya. Malam itu orang tuaku tiba-tiba lemas begitu saja. Dan tidak hanya lemas, dengan perlahan beliau juga seketika memejamkan mata entah kenapa. Mengetahui semua itu, ayahku yang saat itu juga di situ, tentu saja seketika berteriak histeris sambil menggoyang-goyangkan tubuh ibuku karena ayah khawatir jika ibu telah kenapa-napa. "Buk, bangun Buk, ayo bangun," teriak ayahku berulang-ulang. Dan disitulah, keadaan yang sebelumnya sudah tegang, malam itu seketika menjadi tangis pecah tidak karuan karena ibuku yang sebelumnya berjuang melahirkan, waktu itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa innalillahi rojiun, teriak semua orang di kamar tersebut bergantian. Namun anehnya, meski semuanya terlihat sudah sedih dan menangis, nenekku malah terlihat membentur-benturkan kepalanya dengan bola mata hitamnya yang sebelumnya terlihat ada. Malam itu tiba-tiba menjadi tidak ada. Dan tidak hanya nenek, beberapa saat setelah itu, ayahku yang sebelumnya menangis pun malam itu terlihat mengambil pisau yang ada di meja dekatnya dan mulai menggorok lehernya sendiri dengan tertawa kesetanan. Melihat semua itu, Mbok Sumi yang waktu itu melihat tubuhku yang sudah keluar sebagian, terus saja berusaha menyelamatkanku yang akhirnya, aku pun berhasil diselamatkan dan segera dibawa berlari keluar dari kamar tersebut untuk mencari bantuan. Malam itu orang tuaku tiba-tiba lemas begitu saja. Dan tidak hanya lemas, dengan perlahan beliau juga seketika memejamkan mata entah kenapa. Mengetahui semua itu, ayahku yang saat itu juga di situ, tentu saja seketika berteriak histeris sambil menggoyang-goyangkan tubuh ibuku karena ayah khawatir jika ibu telah kenapa-napa. "Buk, bangun Buk, ayo bangun," teriak ayahku berulang-ulang. Dan disitulah, keadaan yang sebelumnya sudah tegang, malam itu seketika menjadi tangis pecah tidak karuan karena ibuku yang sebelumnya berjuang melahirkan, waktu itu akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Innalillahi wa innalillahi rojiun, teriak semua orang di kamar tersebut bergantian. Namun anehnya, meski semuanya terlihat sudah sedih dan menangis, nenekku malah terlihat membentur-benturkan kepalanya dengan bola mata hitamnya yang sebelumnya terlihat ada. Malam itu tiba-tiba menjadi tidak ada. Dan tidak hanya nenek, beberapa saat setelah itu, ayahku yang sebelumnya menangis pun malam itu terlihat mengambil pisau yang ada di meja dekatnya dan mulai menggorok lehernya sendiri dengan tertawa kesetanan. Melihat semua itu, Mbok Sumi yang waktu itu melihat tubuhku yang sudah keluar sebagian, terus saja berusaha menyelamatkanku yang akhirnya, aku pun berhasil diselamatkan dan segera dibawa berlari keluar dari kamar tersebut untuk mencari bantuan. Dan singkat cerita, akhirnya semua cerita itu pun bermula. Masih sangat teringat jelas di kepalaku, waktu itu, usiaku genap sekitar 25 tahun. Mbok Sumi yang sebelumnya merawatku, waktu itu telah pergi meninggalkanku untuk selama-lamanya. Karena rumah Mbok Sumi yang ternyata berdiri di tanah milik perhutani, setelah beliau meninggal. Akhirnya bangunan rumahnya pun dibongkar oleh pemerintah setempat. Hal itulah yang akhirnya membuat aku tidak lagi bisa menempati rumah Mbok Sumi dan harus mencari tempat tinggal lagi. Tapi untungnya, aku masih memiliki rumah peninggalan orang tuaku yang memang kosong dari dulu. Sebenarnya, semenjak orang tuaku meninggal dulu, entah apa yang ada di dalam pikiran Mbok Sumi, yang jelas. Waktu itu aku benar-benar dilarang untuk tinggal di rumah tersebut dan bahkan, jangankan tinggal, mendekat saja aku sangat dilarang dengan alasan yang hingga saat ini masih belum diberikan jawaban. Dan setelah Mbok Sumi meninggal, karena sudah tidak ada pilihan lain,
Akhirnya aku pun kembali masuk dan menempati rumahku tersebut yang jika dihitung ulang, sepertinya rumahku tersebut sudah kosong hampir sekitar 25 tahun lamanya. Ya masih untunglah aku punya rumah, kalau gak punya rumah kan repot. Mending ku tempati saja sampai aku dapat jodoh, pikirku saat itu. Tapi sayangnya, setelah beberapa lama aku tinggal di rumah tersebut, keadaan yang sebelumnya biasa-biasa saja. Waktu itu perlahan nampak aneh tidak terkira. Kejadian aneh ditambah gangguan yang terasa sangat nyata, seolah menjadi tanda, jika di rumah tersebut sepertinya memang ada penghuninya. Semua itu, berawal di setiap pagi, di rumahku selalu diberi bubur hangat oleh Mbok Darmi. Mbok Darmi adalah salah satu tetanggaku yang rumahnya berada tepat di samping rumahku. Meski beliau adalah orang lain, Mbok Darmi sudah kuanggap sebagai orang tua keduaku karena dulu, menurut cerita Mbok Sumi, Mbok Darmi pernah bekerja di rumahku sebagai pembantu. Hal itulah yang akhirnya membuat setiap aku maupun keluargaku membutuhkan sesuatu, Mbok Darmilah yang selalu nomor satu dalam hal membantu. Begitu juga dengan hari itu. Hari itu, bisa dikatakan setiap hari beliau memberikan bubur ayam ke rumahku dengan dalih. Katanya aku yang memintanya padahal nyatanya, aku sama sekali tidak pernah memintanya karena pada dasarnya, aku sangat tidak suka dengan bubur ayam. Dan tidak hanya keanehan tentang bubur ayam, baju-bajuku yang sering kutemukan bercecer di lantai dengan sendirinya. Ditambah bau parfum yang setiap malam tercium kuat, sepertinya sudah menjadi tanda awal jika selanjutnya, aku akan berurusan dengan makhluk tak kasat mata. Malam itu, hujan turun dengan cukup lebat. Aku yang lelah karena sudah bekerja seharian, waktu itu berbaring santai di ranjang tempat tidurku dengan jariku yang terus saja mengelus-elus ponselku. Namun sayangnya, belum lama aku melihat hal-hal yang menarik di dalam ponselku. Malam itu tiba-tiba aku merasakan jika suhu di dalam rumahku terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan tidak hanya itu, sesaat setelah merasakan hawa dingin tersebut, aku tiba-tiba mencium aroma wangi yang setelah kucium dengan lebih teliti lagi. Aroma wangi tersebut sepertinya berasal dari aroma bunga melati. Merasakan hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut dengan mataku yang saat itu kuarahkan ke setiap sudut kamarku yang malam itu memang sudah cukup gelap. Loh, kok bau bunga melati sih, pikirku dalam hati. Dan tidak hanya itu, di sela-sela aku masih berbaring tenang, malam itu tiba-tiba pandanganku teralihkan ke arah kursi, gelas dan figura foto yang ada di dalam kamar. Malam itu tiba-tiba terlihat sesekali bergerak dengan sendirinya. Karena pikiran yang mulai tidak enak, aku pun perlahan bangun dari ranjangku dan mulai menyalakan lampu kamar agar pandanganku bisa sedikit lebih jelas. Singkat cerita, karena aku yang tidak melihat ada apa-apa di dalam kamarku. Akhirnya aku pun berjalan ke arah jendela kamarku agar aku bisa menutupnya sedikit lebih rapat. Semua itu, sengaja kulakukan karena selain hawa dingin, malam itu aku juga merasakan jika ada angin yang berhembus dengan cukup kencang. Tapi anehnya, belum selesai aku menutup jendela kamar, dari arah ruang tamu rumahku, tiba-tiba aku mendengar suara langkah kaki yang semakin lama semakin jelas terdengar. Mendengar hal itu, tentu saja aku pun seketika terkejut karena aku pun tahu. Di rumah tersebut tidak ada orang lain selain aku. Hah? Ada suara langkah kaki orang. Suara langkah siapa ya? Kan di rumah ini hanya ada aku, pikirku dalam hati dengan tubuhku yang mulai bergetar tidak berhenti. Karena perasaanku yang mulai tidak nyaman, akhirnya aku pun berjalan pelan ke arah pintu kamar dan seketika membukanya dengan perlahan. Ketika pintu sudah terbuka, perasaanku yang sebelumnya sudah bergetar, malam itu tentu saja seketika terkejut tidak karuan. Karena asal kalian tahu, saat itu, pandanganku tiba-tiba teralihkan dengan adanya perempuan yang terlihat sedang berjalan ke arah dapur belakang. Meski tidak terlalu jelas, tapi aku sangat yakin jika yang kulihat waktu itu adalah seorang perempuan. Hal itu, tentu saja dapat kupastikan setelah aku melihat bentuk tubuhnya dan potongan rambutnya yang terlihat memang sangat panjang. Mengetahui semua itu,
Jantungku seketika berdetak kencang, pandanganku terbelalak dengan tubuhku yang sudah bergetar tidak karuan. "Hah? Kok ada perempuan?" ucapku dengan tanganku yang mulai menekan saklar lampu yang waktu itu berada tidak jauh dariku. Setelah penerangan sudah menyala dengan terang, dengan sangat jelas, aku masih bisa melihat sosok perempuan tersebut berjalan cepat lalu belok ke arah dapur. "Hei, siapa itu?" teriakku dengan langkah kakiku yang mulai mengikutinya ke arah dapur rumahku. Tapi anehnya, ketika aku sudah sampai di area dapur, aku sama sekali tidak melihat adanya siapapun. Yang ada, hanya bekas minuman kopi panas yang terlihat masih baru ditambah potongan bunga melati yang terlihat berceceran. "Ya Allah, sepertinya memang ada orang lain deh di rumah ini," pikirku dengan aku yang mulai melihat ke setiap bagian dapur rumahku. Namun akhirnya, setelah beberapa lama aku mencari dan tidak ketemu, aku pun kembali masuk ke dalam kamarku dengan perasaan yang sudah mencoba tidak peduli dengan semua itu. "Halah, biarkan wes, yang penting di sini aku gak ganggu, kan ini rumahku," pikirku dalam hati. Tapi anehnya, ketika aku baru saja sampai di kamar tidurku, dengan mata kepalaku sendiri, tepat di atas ranjangku, aku melihat adanya sosok perempuan berbaring yang setelah kulihat dengan lebih teliti lagi, wajah sosok perempuan tersebut sangatlah mirip denganku. Dan tidak hanya itu, selain sangat mirip, sosok perempuan tersebut terlihat tersenyum sayu sambil menatap mataku yang malam itu sedang tercengang kebingungan. Mengetahui semua itu, jantungku rasanya sudah berhenti berdetak. Nafasku terasa sulit dihembuskan dengan tubuh yang sudah bergetar hebat tidak karuan. Di situ, jangankan berteriak, bergerak saja aku tidak mampu. Rasanya aku benar-benar terpaku seperti ada sesuatu yang sedang mengikatku. "Ningsih," ucap perempuan tersebut pelan sambil terus tersenyum melihatku. Karena aku yang sudah tidak kuat lagi melihat semua itu, akhirnya aku pun seketika memejamkan mata dengan air mataku yang mulai keluar begitu saja. Dan tidak berhenti di situ saja, aku pun seketika keluar dari kamar tidurku dan berlari ke arah kamar belakang yang memang juga kosong. "Ya Allah, siapa dia?" rintiku dengan aku yang mulai masuk ke dalam selimutku dan mencoba menenangkan pikiranku. "Ya Allah, pikiranku kok gak enak gini yo tinggal di sini. Apa rumah ini mending kujual saja," pikirku dalam hati dengan aku yang mulai berbaring di atas ranjang tempat tidur tersebut. Tapi sayangnya, baru saja aku berbaring, bukannya tenang. Malam itu aku malah merasakan jika ada seseorang yang sedang ikut berbaring bersamaku. Dan tidak hanya itu, di bagian perutku, aku juga merasakan ada seperti sebuah tangan yang terasa sedang meraba perutku seolah sedang ingin memelukku. Merasakan semua itu, aku pun seketika menjerit keras dengan seketika bangun dari tidurku. "Ah!" teriakku keras. Tapi lagi-lagi, aku tidak melihat adanya siapapun selain aku di dalam kamarku tersebut. "Ya Allah, apa lagi ini?" ucapku. Puncaknya, karena aku yang sudah lelah dengan semuanya, akhirnya aku mencoba tidak peduli dan berusaha cuek dengan keadaan yang ada dan memutuskan untuk segera tidur agar aku bisa beristirahat seperti biasanya. "Halah, biarkan saja wes, aku capek, aku mau tidur," teriakku dengan perasaan yang sepertinya sudah tidak lagi bisa jika harus diceritakan. Hingga akhirnya, dengan terus diganggu semalaman dengan suara, aroma, hingga pelukan tangan, aku pun akhirnya berhasil tidur dan bisa melalui semuanya. Keesokan harinya, bukannya membaik, semuanya malah semakin aneh saja. Ketika aku membuka mata, tubuhku yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu tiba-tiba memar tidak terkira. Di bagian kaki, tangan, pinggang dan dada, waktu itu banyak sekali memar yang aku pun sama sekali tidak tahu penyebabnya. Mengetahui hal itu, aku pun seketika kebingungan karena selama hidup, baru waktu itu aku mengalami memar seperti itu. Karena tubuh yang terasa semakin sakit, aku pun berusaha bangkit dan berjalan hendak menuju rumah Mbok Darmi agar aku bisa segera mendapatkan bantuan. Tapi anehnya, belum sampai aku keluar dari rumah,
Mbok Darmi waktu itu tiba-tiba sudah terlihat ada di depan rumahku dengan membawa semangkuk bubur ayam yang terlihat masih panas. Dan entah apa yang ada di dalam pikiranku, melihat semangkuk bubur ayam, perutku seketika keroncongan, nafsu makanku bergejolak dengan perasaan yang ingin memakan bubur tersebut padahal sebelumnya, aku sama sekali tidak menyukai bubur ayam. Ini, bubur ayamnya sudah matang, ucap Mbok Darmi sambil tersenyum. Mbok Darmi kapan kemari? Tanyaku heran. Loh, kan kamu sendiri yang minta tadi pagi, minta dibikinin bubur ayam, gimana sih, ucap Mbok Darmi yang sepertinya dia juga kebingungan dengan apa yang baru saja kukatakan. Mendengar hal itu, aku pun mencoba tetap tenang meskipun sebenarnya, aku sedang terkejut dengan keterangan Mbok Darmi. Jadi tadi aku yang minta ya Mbok? Tanyaku meyakinkan. Iya, malahan kamu nungguin. Aku buatnya kan tadi, imbuh Mbok Darmi dengan tidak sedikit pun menaruh kecurigaan. Oh, iya Mbok, terima kasih ya. Ngomong-ngomong, Mbok Darmi lama ya dulu ikut orang tuaku. Tanyaku mengalihkan pembicaraan agar aku mendapat teman. Ya lamalah, sebelum kamu lahir. Aku sudah kerja sama orang tuamu, imbuh Mbok Darmi menjelaskan. Jadi, Mbok Darmi tahu semuanya dong? Hehe, tanyaku memancing jawaban karena sepertinya, Mbok Darmi mengetahui sesuatu yang tidak kuketahui. Maksudmu bagaimana? Tanya Mbok Darmi penasaran. Di rumah ini, aku sering sekali lihat ada perempuan, dia mirip sekali denganku, usia dan postur tubuhnya sama persis denganku. Dan asal Mbok tahu, selama aku tinggal di sini, aku sama sekali tidak pernah meminta Mbok Darmi untuk membuatkan bubur ayam untukku. Ucapku menjelaskan. Mendengar ucapanku, Mbok Darmi yang sebelumnya terlihat tenang, waktu itu tiba-tiba terkejut tidak karuan. Dan tidak hanya itu, tanpa berpamitan, Mbok Darmi seketika berdiri dan pergi meninggalkan rumahku tersebut. Mengetahui semua itu, aku pun terkejut dan semakin percaya. Jika Mbok Darmi sepertinya mengetahui semuanya. Hingga akhirnya, karena kurasa saat itu bukan waktu yang tepat jika harus memaksa Mbok Darmi untuk bercerita, aku pun akhirnya hanya diam dengan terus menatap kepergian Mbok Darmi yang pagi itu terlihat seperti tergesa-gesa. Setelah hari itu, Mbok Darmi sudah tidak lagi terlihat mengantar bubur ayam seperti biasanya. Dan tidak hanya itu, Mbok Darmi yang biasanya terlihat masih sering menyapu di teras rumahku dan warawiri di rumahku, waktu itu juga sudah tidak lagi terlihat melakukan aktivitasnya. Bahkan, jika dilihat dengan lebih teliti lagi, Mbok Darmi seolah perlahan terkesan menjauhiku. Sering sekali aku datang ke rumahnya walau untuk sekedar menyapa, tapi sayangnya, kedatanganku selalu tidak disambut baik dengan Mbok Darmi yang terlihat seketika menutup pintunya. Ketika aku datang ke rumahnya, dan puncaknya, karena kehadiranku yang seolah tidak lagi diinginkan oleh Mbok Darmi, akhirnya aku pun memutuskan untuk mencoba tidak lagi berkunjung ke rumah Mbok Darmi. Dan singkat cerita, akhirnya malam itu pun tiba. Benar sekali, sejak adanya kejadian malam itu, seolah membuka dan membuat aku tahu, siapa sebenarnya keluargaku dan siapa sebenarnya aku. Malam itu, tidak seperti biasanya, aku yang biasanya selalu tertidur ketika pulang kerja, waktu itu tiba-tiba tidak bisa tidur entah kenapa. Sudah beberapa kali aku mencoba tidur, namun sayangnya, hasilnya tetaplah sama. Mataku tetap terbuka lebar dengan tidak sedikit pun ada rasa ngantuk yang kurasakan. Merasakan hal itu, waktu memang kuhabiskan dengan membaca laporan-laporan pekerjaan, yang saat itu sedang banyak-banyaknya. Tapi sayangnya, beberapa lama setelah aku melakukan aktivitasku, tiba-tiba aku mendengar adanya suara ketukan pintu yang terdengar dipukul dengan cukup kencang. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut tidak karuan dengan perasaan yang kebingungan karena yang ada di dalam pikiranku. Aku khawatir jika saat itu yang sedang mengetuk pintu rumahku adalah maling. Siapa? Teriakku dengan mataku yang seketika melirik ke sana kemari mencari benda yang sekiranya bisa melindungiku. Namun anehnya, bukannya menjawab perkataanku, suara ketukan tersebut,
semakin lama malah semakin terdengar keras saja. Karena pikiran yang semakin tidak karuan, akhirnya aku pun berjalan ke dalam kamar tidurku dengan tidak berani membuka pintu karena aku takut, jika pintuku buka, yang ada malah berbahaya. Mending gak kubukain, nanti kalau maling gimana, pikirku dengan aku. Yang mulai mengunci pintu kamar tidurku. Hingga akhirnya, setelah beberapa lama suara ketukan pintu tersebut terus saja berbunyi, waktu itu suara ketukan pintu tersebut tiba-tiba berhenti. Tapi anehnya, bukannya berhenti lama, suara ketukan tersebut tiba-tiba berganti. Di jendela kamar tidurku yang waktu itu berada tepat di sampingku. Mendengar semua itu, tentu saja aku pun seketika terkejut karena sepertinya, orang yang mengetuk tersebut, sudah tahu keberadaanku. Hingga akhirnya, setelah memberanikan diri, aku pun memutuskan untuk membuka jendelaku dengan tubuhku yang sudah bergetar tidak berhenti. Tapi anehnya, ketika jendela sudah kubuka lebar, malam itu, aku tidak melihat adanya siapapun yang ada di luar rumahku. Yang ada, hanya angin yang berhembus dengan sesekali suara burung yang terdengar berbunyi. Loh, kok gak ada orang? Terus siapa tadi yang ngetuk? Pikirku dalam hati dengan mataku yang terus kuarahkan ke sana dan ke sini. Singkat cerita, karena aku yang tidak melihat apapun, akhirnya aku pun kembali menutup jendelaku dengan pikiran yang sudah mulai tidak karuan. Tapi sayangnya, ketika jendela sudah kembali kututup rapat, aku tiba-tiba dikejutkan dengan adanya sosok hitam berbulu lebat yang berdiri tepat di salah satu sudut kamarku. Sosok berbulu tersebut terlihat sangat besar dengan giginya yang terus mengeluarkan air liur. Bahkan, jika bisa kuingat kembali, sosok tersebut tidak hanya berdiri, melainkan menggeram seperti seekor harimau. Mengetahui semua itu, rasa takutku rasanya sudah sampai pada puncaknya. Tubuhku bergetar, jantungku berdetak kencang dengan nafas yang juga tiba-tiba terasa ngos-ngosan. Dengan terus menguatkan kesadaran, aku pun seketika berlari keluar dengan berteriak histeris ketakutan. Dan tanpa pikir panjang, aku pun seketika berlari keluar dan menuju ke rumah Mbok Darmi dan seketika menggedor-gedor pintu rumahnya sambil terus berteriak histeris. Mbok Darmi, tolong, tolong, teriakku dengan tangisan yang sudah tidak lagi bisa kutahan. Dan untungnya, setelah lama berteriak, akhirnya aku pun dibukakan pintu oleh Mbok Darmi. Setelah pintu terbuka, tanpa banyak tanya lagi, aku pun segera masuk ke dalam rumahnya dengan terus menangis ketakutan. Dan di saat itulah, Mbok Darmi tiba-tiba mengucapkan sesuatu yang sangat mengejutkan. Sepertinya sudah saatnya semuanya diakhiri, ucap Mbok Darmi sambil melihat keadaanku yang waktu itu sedang menangis terseduh-seduh. Mbok, apa yang sebenarnya sedang terjadi denganku ini? Tolong aku Mbok, tolong, tanyaku merintih. Sulit, terang Mbok Darmi yang sepertinya terlihat pasrah dengan keadaan yang ada. Sulit bagaimana sih Mbok? Aku siap melakukan apa saja asal aku bisa hidup tenang, terangku jelas dengan tidak sedikit pun ada keraguan. Jadi begini, dulu, orang tuamu sudah lama mendambakan anak, tapi sayangnya, sudah 20 tahun, mereka tidak kunjung mendapatkan keturunan, ucap Mbok Darmi memulai menceritakan. Dan tanpa menyela perkataan Mbok Darmi, waktu itu aku hanya diam sambil terus menangis tidak berhenti. Dan tanpa disangka-sangka, nenekmu melakukan itu semua, imbuh Mbok Darmi menambahkan. Jadi, aku ini anak siapa Mbok? Tanyaku keras karena aku merasa jika Mbok Darmi terlalu lama cara beliau bercerita. Nenekmu bersekutu dengan setan agar orang tuamu hamil, tapi sayangnya, ketika hari lahirmu telah tiba, ternyata janin yang ada di dalam kandungan ibumu kembar, dan yang berhasil diselamatkan hanya kamu, dan kembaranmu, waktu itu meninggal dunia. Tapi, meninggalnya kembaranmu bukan hal yang biasa, kembaranmu sepertinya bukan manusia, melainkan makhluk tak kasat mata, terang Mbok Darmi lesu sambil menatap wajahku. Kenapa Mbok Sumi tidak pernah cerita sih Mbok? Tanyaku heran. Mbok Sumi berusaha melindungimu, karena dia tahu, jika kamu kembali ke rumah ini,
setan itu pasti akan kesini lagi. Jawab Mbok Darmi jelas. Dan sayangnya, belum selesai Mbok Darmi menceritakan semuanya, Mbok Darmi yang sebelumnya duduk tenang, waktu itu tiba-tiba berdiri dengan matanya yang terlihat kebingungan. Mengetahui semua itu, aku pun seketika terkejut dengan perasaan yang kembali ketakutan karena saat itu, aku merasakan jika sepertinya memang ada orang yang sedang melintas di area luar rumah Mbok Darmi. "Cepat, kamu masuk ke kamarku," teriak Mbok Darmi sambil beliau yang terlihat mulai menutup semua pintunya satu persatu. Tapi anehnya, ketika aku masuk ke dalam kamar Mbok Darmi, bukannya tenang, malam itu aku malah kembali melihat adanya sosok hitam berbulu yang sepertinya sudah kulihat sebelumnya. Sosok tersebut sudah berada di kamar Mbok Darmi dengan menatapku dengan tatapan yang sepertinya penuh dengan dendam. Mengetahui semua itu, aku pun kembali berteriak dengan jantung yang terus berdetak tidak terkira. Puncaknya, pandanganku yang sebelumnya baik-baik saja, malam itu seketika buram entah kenapa ditambah. Kepalaku yang sebelumnya baik-baik saja, waktu itu juga tiba-tiba terasa pening tidak terkira. Hingga akhirnya, aku pun tidak lagi bisa mengingat semuanya gelap, bahkan, suara Mbok Darmi yang sebelumnya masih terdengar berteriak. Waktu itu seketika diam tidak terdengar. Waktu itu, aku benar-benar lupa dengan apa yang sudah terjadi selanjutnya. Yang jelas, ketika aku membuka mata, waktu itu aku sudah berada di puskesmas dengan sekujur tubuh sudah dipenuhi luka memar tidak terkira. Dan tidak hanya luka memar, di dalam mulutku, aku juga merasakan aroma wangi bunga melati yang jika bisa kutebak, sepertinya semalam aku telah mengunyah bunga melati. Merasakan semua itu, tubuhku seketika lemas, pikiran pasrah dengan perasaan yang sudah campur aduk tidak karuan. Rasa takut, bingung, heran dan sedih, waktu itu benar-benar bercampur menjadi satu dan sangat sulit jika harus digambarkan. Bahkan, tidak berhenti di situ saja, masih beberapa saat aku tersadar, tiba-tiba aku dihampiri oleh seseorang yang sepertinya, orang tersebutlah yang sudah merawatku ketika aku sedang tidak sadarkan diri. "Syukurlah kamu selamat," ucap laki-laki tersebut pelan. "Paman siapa?" tanyaku heran karena sebenarnya, aku tidak mengenalinya. "Aku Rahman, aku ini adik ayahmu. Maaf selama ini aku tidak mencarimu karena menurut keterangan Mbok Darmi sebelumnya, kamu sudah meninggal waktu dilahirkan," ucap laki-laki tersebut. Mendengar hal itu, aku pun seketika kembali terkejut dengan perasaan yang semakin kebingungan. "Hah?" kata Mbok Darmi, "maksudnya gimana? Sekarang di mana Mbok Darmi?" Sahutku kencang. "Mbok Darmi sudah meninggal," jawab laki-laki tersebut. Mengetahui semua itu, aku pun akhirnya hanya diam. Aku tidak mau lagi berbicara dengan perasaan yang semakin campur aduk tidak karuan. Aku bingung dan sangat tidak mengerti dengan apa yang sebenarnya terjadi kepadaku dan keluargaku. Hingga akhirnya, setelah sekitar 1 minggu lamanya aku dirawat di puskesmas tersebut, aku pun dinyatakan sembuh dan diperbolehkan untuk pulang. Namun waktu itu, untuk menemaniku tinggal di rumah tersebut, akhirnya Om Rahman dan keluarganya ikut tinggal di rumahku sampai aku mendapatkan pasangan. Dan dengan menyisakan semua pertanyaan, aku pun memutuskan untuk tidak mau tahu dengan masa lalu keluargaku agar aku bisa hidup dengan lebih tenang. Kini, setelah semuanya berakhir, aku akhirnya hidup bersama suamiku di salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur. Om Rahman dan keluarganya pun kembali menempati rumahnya sendiri karena mereka mengaku, tidak kuat jika harus terus menempati rumah tersebut karena asal kalian tahu, selama menempati rumah itu, Om Rahman dan keluarganya ternyata terus saja diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Yang katanya, bentuk tubuh dan wajahnya, sangatlah mirip dengan wajahku. Saat ini, rumah itu masih berusaha kujual meski aku pun tahu, sudah bertahun-tahun lamanya aku berusaha menjualnya, semuanya tidak kunjung ada hasilnya. Terima kasih teman-teman, semoga cerita ini menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di cerita-cerita kami selanjutnya.